Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afini, bisa dipanggil Ibu Vini. Saya guru matematika yang akan mengajar di kelas ini. Dalam PJJ kali ini, pelajaran jarak jauh ya, pertemuan awal, kita akan membahas masalah vektor. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian vektor. Seperti yang ada di layar, vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki besaran dan arah. Sebuah vektor dapat ditulis menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang di atasnya dibubuhi tanda panah. Kemudian huruf kecil yang di atasnya dibubuhi tanda panah. Nah, coba perhatikan ada 3 gambar di bawah ini. Untuk gambar pertama, ada titik A dengan titik B. Nah, yang dimana vektor A ke vektor B. Nah, vektor A ke vektor B akan dilambangkan dengan vektor AB. Nah, kalau ada anak panah ini yang dikatakan anak panah ini ya, anak panah di atas ini yang dikatakan vektor. Nah, kemudian gambar yang kedua sebenarnya sama saja ya, cuman ganti ininya aja. Untuk titik P dengan titik Q, vektor P akan dilambangkan menjadi vektor P. Titik vektor P ke vektor Q akan bisa juga menjadikan jadi vektor P. Kemudian gambar yang ketiga, dari ketiga gambar ini ada sisi perbedaan dari gambar pertama dengan gambar yang ketiga. Nah, sisi perbedaannya yang dimana di sini di awalnya itu adalah titik B dan di ujungnya itu adalah titik A. Ini tidak bisa dibaca dengan atau vektor A. Yang ini kan dibacanya vektor A ke vektor B. Kalau yang ini tidak. Ini kan di ujungnya adalah vektor A. Berarti kebalikan. Berarti vektor B dari vektor B ke vektor A. Jangan lupa harus ada tanda panahnya di atas ya. Kalau tidak ada tanda panah di atas, dia bukan dinamakan vektor. Sekarang masuk pada vektor bidang datar R2. Definisi vektor di R2. Apa sih di R2 itu? Di R2 itu adalah dimensi 2. Vektor yang terletak pada bidang datar yang dapat digambarkan dengan diagram Kartesius. Sebelumnya di semester 1 di kelas 10 pernah belajar yang berkaitan dengan Kartesius ya. Untuk yang kedua, vektor dimensi 2 mempunyai 2 unsur yaitu vertikal atau sumbu Y. Ini perhatikan gambar di bawah. Ini ada sumbu X dengan sumbu Y, yang di sini adalah titik koordinatnya. Nah, kalau vertikal itu adalah sumbu Y yang ke atas ya, dan sumbu horizontal sumbu X, berarti yang ini. Perhatikan gambar ini yang dikatakan yang dinamakan dengan Kartesius, diagram Kartesius. Sekarang masuk pada panjang atau besaran vektor R2 atau dimensi 2. Jika vektor A sama dengan X, Y, maka panjang vektornya adalah vektor A sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini menggunakan titik satu titik aja ya, menggunakan satu titik. Nah, rumusnya harus diingat, akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sedangkan panjang vektor untuk jarak 2 koordinat titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 adalah mutlak vektor AB sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Nah, ada sisi perbedaan yang ini sama yang ini. Kalau menggunakan satu titik, berarti dia hanya menggunakan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau ada 2 titik, berarti dia menggunakan X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Di sini perbedaannya ya. Nah, kita masuk pada contoh soal. Ada soalnya di sini ada 3 poin ya. Tentukan panjang vektor berikut. Dengan soal yang pertama, vektor A itu adalah 8,6 atau 8 dan 6. Ini nilai X-nya, ini nilai Y. Ini bentuk kolom ya. Ini perbedaannya
ini adalah bentuk baris. Kalau pada rumus itu adalah bentuk baris, ini adalah bentuk kolom. Ini nilai, pokoknya yang pertama atau yang di atas itu adalah nilai X, yang kedua adalah nilai Y. Kemudian yang B, poin B sama aja ya, bisa menggunakan titik P juga. Vektor P ini sama dengan soal yang pertama, min 5,6. Kemudian yang C, ada dua titik ya, ada titik A dengan titik B, berarti dia menggunakan rumus yang kedua, menggunakan dua titik. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan. Nah, ini dari ada soal yang tadi, soal yang pertama, vektor A sama dengan 8,6 atau 8 dan 6. Nah, tadi kan ini nilai yang pertama itu nilai X, kemudian nilai Y. Nah, untuk mutlak vektor A, jangan lupa ada vektornya ya. Kalau nggak ada tanda panah di atas, berarti bukan dikatakan vektor. Jangan lupa tanda panahnya. Nah, untuk bentuk soal yang ini berarti dia hanya satu titik. Kalau hanya satu titik, berarti rumusnya akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi nilai X-nya ini 8, berarti 8 pangkat 2 ya, karena X pangkat 2. Jadi 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Ini nilai Y-nya. Nah, tinggal di pangkatkan. Kalau pangkatkan berarti 8 kali 8 ya, bukan 8 ditambah 8. Nanti salah lagi kalau hasilnya. Kalau kayak gitu. Berarti 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8, berarti akar 64. Kemudian 6 pangkat 2 berarti akar 36. Nah, akar dari 64 ditambah 36 hasilnya akar 100. Nah, kalau hasilnya bisa disederhanakan, akar dari 100. Untuk menghilangkan nilai akar ini berarti kita harus sederhanakan lagi. Jadi akar dari 100 adalah 10, karena 10 dikali 10 hasilnya 100, makanya hasilnya 100. Jadi disederhanakan seperti ini akan menghilangkan nilai akarnya. Kemudian soal yang kedua, sebenarnya sama dengan yang soal yang pertama, cuman ini bentuk soal yang ini kan kolom, kalau yang ini baris, dan ini juga ada minusnya, min ya. Jadi di sini titik P atau vektor P. Kalau vektor P soalnya tadi itu min 5,6, masih menggunakan satu titik. Jadi menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, mutlak vektor P sama dengan ini ya, nilai X-nya apa tadi? Berarti min 5 pangkat 2. Nilai Y-nya 6, berarti 6 pangkat 2. Tinggal dipangkatkan. Berarti min 5 dikali min 5 positif 25, karena min kali min plus. Jadi hasilnya positif akar 25 ditambah 6 pangkat 2, berarti 6 kali 6 36. Tinggal dijumlahin. Akar 25 ditambah akar 36 hasilnya akar 6 akar 61. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita sederhanakan lagi, bisa nggak? Bisa nggak, Bu? Oh, otomatis sebenarnya bisa, cuman ini agak rumit. Berarti yang bentuk rumit, kalau hasilnya rumit seperti ini, sulit seperti ini, ya udah, boleh hasilnya cukup sampai di sini. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Nah, kalau soal yang ketiga, dia menggunakan dua titik. Nah, masih ingat dengan rumusnya ini? Nih, kalau menggunakan dua titik, ada titik A dengan titik B. Kalau titik A dengan titik B berarti mutlak vektor AB akar X kuadrat dikurang akar X2 dikurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 pangkat 2. Itu adalah menggunakan dua titik untuk soal yang ketiga. Nah, kalau untuk soal yang ketiga, mana nilai X-nya, mana nilai X1, mana nilai Y1, dan mana nilai X2, mana nilai Y2. Nah, ini adalah nilai X1, ingat, ini nilai X1 untuk 3 ya, nilai X1, nilai Y1-nya adalah 5, kemudian nilai 7-nya ini adalah X2, kemudian nilai 9-nya itu adalah Y2. Ingat, ini X1, Y1, X2, Y2. Kembali pada rumusnya tadi ya, jangan lupa. Jadi mutlak vektor AB tinggal ditaruhin aja. Tadi tuh X2 dikurang X1 kan, kemudian Y2 dikurang Y1. Jangan lupa ini tadi nilai X1 nilai X1 Y1, X2 Y2. Berarti rumusnya di sini adalah
X2 dikurang X2 dikurang X1. Ini X2 nya 7 dikurangi dengan X1, ini berarti 3, jadi pangkat 2. Terus tambah lagi, kemudian yang kedua yang kedua itu adalah nilai Y2. Mana nilai Y2 nya? Kalau nilai Y2 nya berarti yang 9, ini yang 9 ya, nilai Y2, karena rumusnya tadi Y2 dikurang Y1 pangkat 2, berarti nilai Y2 nya 9, nilai Y1 nya berapa? 5, jadi dipangkatkan 2. Tinggal kalau bentuknya seperti ini jangan dulu dipangkatkan ya, jangan dulu perhatikan pangkatnya, kurangi dulu baru dipangkatkan. Berarti dikurangi dulu, 7 dikurang 3 4, kemudian pangkat 2 ini ya, jangan lupa. Kemudian 9 dikurang 5 4, pangkat 2 diturunkan juga. Nah baru setelah itu dipangkatkan. 4 pangkat 2 adalah 16, karena 4 kali 4 hasilnya 16. Kemudian 4 di pangkat 2 hasilnya 16 juga. Jadi akar 16 tambah akar 16 hasilnya 32 atau akar 32. Nah kalau akar 32 bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa, masih bisa kan? Nah akar dari 32 itu adalah akar 16 dikali dengan akar 2. Akar 16 dikalikan akar 2 kan akar 32. Nah kalau akar 16 masih bisa dikecilin atau bisa disederhanakan lagi nggak? Atau untuk menghilangkan nilai akarnya. Kalau menghilangkan nilai akarnya, ini berapa kali berapa menghasilkan 16. Berarti 4 kali 4 hasilnya 16. Makanya 4 di sini di luar, atau dia itu hilang nilai akarnya karena disederhanakan tadi ya. Jadi 4 kali 4 16. Nah akar dari 16 4. Nah untuk akar 2 nya lagi, kalau akar 2 bisa nggak dikecilin lagi? Kalau akar 2 sulit, jadi cukup di sini aja. Jadi 4 akar 2, akar 2 nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 2. Semoga dimengerti.